Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kita nyari narasumber tentang bela negara yang dimana itu mata kuliah dari Pak Murojin, yaitu mata kuliah agama. Di sini saya memilih Ustadz sebagai narasumber kami. Mungkin jika berkenan Ustadz bisa memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim Alam Rahmatullah. Biasa teman-teman di sini manggil saya Ustaz Hakim, atau juga Mas Hakim, juga asli Timur Tengah, Surabaya. Mungkin cukup. Ini kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang Ustadz. Enggak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut pandangan agama tentang bela negara itu? Ya. Tentang bela negara. Bela negara ini, dalam bela negara sendiri itu merupakan sikap atau konsep dari sebuah kecintaan kita terhadap sebuah negara, yang kemudian timbullah sebuah sikap untuk membela negara, yang mana bela negara ini bisa secara fisik maupun non fisik. Secara fisik kita tahu bela negara diawali dengan di sejarah kita dulu ketika memperebutkan kemerdekaan, itu secara fisik kita mempertahankan negara. Non fisik sekarang mungkin kita sedang dalam masa damai, kita bilang masa damai, maka bela negara lebih difokuskan pada bela negara non fisik, yaitu bagaimana kita bisa berprestasi atau kita memberikan sebuah sumbangsi terhadap negara dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita miliki. Itu sebuah konsep bela negara secara umum. Apabila bela negara menurut agama, ini bela negara agama atau bela negara menurut agama? Menurut agama ya. Menurut agama, bela negara itu suatu hal yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan, karena yang pasti kita hidup di negara ini, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, maka kita tidak mungkin bisa beragama dengan baik di negara kita ini jika kita tidak mendapatkan kebebasan, kemerdekaan. Maka dari itu bela agama menurut Islam hal yang wajib, karena tanpa kita bisa mempertahankan kemerdekaan, kita mempertahankan kebebasan kita di negara kita, maka kita akan kesulitan dalam beribadah, dalam beragama. Nah, bela negara dalam menurut Islam juga bisa disebut dengan jihad. Ya, jihad kita berjuang, kita mempertahankan agama kita apabila ada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang kemudian mengganggu syariat Islam. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi hal ini kadang orang itu kemudian beranggapan jihad itu semua diperangi, tidak. Tapi jihad kita di Indonesia ini, jihad agama kita, bela negara kita, dan kita membela negara, kita berprestasi, kita memberikan sumbangsian kepada negara kita, karena kita tahu bahwasanya tanpa negara ini kita tidak bisa beragama dengan baik. Tanpa kita, kalau membiarkan negara kita diserang dalam hal apapun, fisik maupun fisik, budaya, adat atau ras, kemudian kita ada pertikaian dalam negara sendiri, maka yang tidak ampun juga kita sendiri. Maka itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oh, berarti intinya kalau misalnya bela negara menurut Islam ini ada dua secara umum, yaitu non fisik dan fisik. Ya, secara umum fisik non fisik, ya itu secara bela negara secara umum. Tapi secara agama, menurut agama ya bela negara ini suatu hal yang wajib, karena dengan membela agama, dengan membela negara, maka kita bisa
beragama dengan baik. Nah, jadi kita ruang lingkupnya membela negara. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita bisa beragama dengan baik, kita bisa beragama dengan tenang, kita bisa beragama dengan bebas. Contoh di Israel saat ini, di Palestina saat ini, banyak kan sedang perang ya, sedang perang. Karena mereka tidak mungkin saat ini tidak bisa membela negara mereka, akhirnya mereka pun juga kesulitan dalam beragama. Berarti intinya kalau misalnya di negara Indonesia ini kita membela negara, terus negara ini bebas tentram, berarti kita juga beribadah sebagai orang Islam juga bakalan tenang. Oke. Di sini kita masukin nomor kedua, pertanyaan kedua, apa manfaat dari bela negara menurut Islam? Saya kira sudah sedikit saya singgung tadi bahwasanya manfaat kita bela negara, karena kita emang ruang lingkupnya bela negara ya. Bela negara bukan kemudian bela negara, bukan bela agama, bela negara. Maka manfaat dari menurut Islam, manfaat bagi orang Islam ya, kita bisa beragama dengan baik, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Nah, ini manfaat yang paling kita rasakan sekarang. Kita bisa beribadah di mana-mana, kita bisa bebas memeluk agama kita. Bahkan kalau kita lintas agama, maka kita melihat orang Kristen pun juga bisa beragama dengan baik, meskipun dalam beberapa hal ada yang dipersekusi ya, dipersulit. Tetapi secara umum di Indonesia agama Hindu, Buddha semuanya itu bisa beragama dengan baik. Artinya setiap agama itu memiliki konsep bela negara yang sama. Mereka punya semangat yang sama, yaitu mereka semangat untuk membela negara supaya damai, tentram, sehingga kita Islam bisa beragama dengan baik. Berarti intinya dari pertanyaan kedua tadi, ini bermanfaat bagi semua agama juga. Iya. Dimana nanti kita bermanfaatnya itu semacam kita bisa beribadah dengan tenang. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana seorang muslim menyeimbangkan antara membela negara dan membela agama? Menyeimbangkan. Kita membela negara itu merupakan sebuah tuntutan syariat. Jadi bela negara itu diperintahkan dalam Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim kan pernah berdoa, ya Allah, Rabbija'alna hadza baladan aminan. Ya Allah, bersihkanlah negara ini aman dan baladan aminan, negara yang aman. Jadi Nabi Ibrahim pun mengajarkan untuk berdoa, mendoakan negaranya supaya tentram dan aman. Dan Allah disitu mengajarkan bahwasanya bahkan orang yang non-muslim, orang yang kafir itu juga dikasih kesenangan. Jadi orang non-muslim pun juga dikasih kesenangan hidup di negara itu. Tetapi, beda cerita nanti ketika sudah di yaumil qiyamah. Ini kan jelas ketika kehidupan dunia, maka ya kita berdampingan dengan orang muslim dengan Islam, Indonesia berdampingan. Maka bela negara itu memang sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan bahkan dengan bela agama. Nah, kalau kita bela agama, maka kita spesifik membela syariat. Andaikan kemudian ada kasus penistaan agama, ya, nah, itu maka konsepnya bela agama. Nah, membela agama itu pun juga berdampak pada membela negara. Jadi saling berislam, berkaitan. Kita bela agama, ketika agama dinistakan, akhirnya kan timbul sebuah gejolak. Ada yang pro, ada yang kontra, kemudian ada yang kemudian saling menghina. Akhirnya adanya penistaan agama ini makanya membuat negara tidak kondisi, tidak stabil. Akhirnya di negara pun juga berdampak. Maka bela negara dan bela agama itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Kita bela agama, sudah membela negara. Kita membela negara, kita bela negara.
kita berprestasi, kita memberikan sumbangsi saat ini kan yang bisa kita lakukan itu, maka kita juga sama saja kemudian memberikan sumbangsi kepada agama. Oh, berarti intinya kita sebagai umat muslim atau umat beragama, kita selain membela negara, kita juga harus membela agama kita sendiri. Iya. Ketika nanti ada masalah itu bisa saja nanti terjadi kegoyahan ke negara gitu. Iya. Yang dimana kita juga harus membela agama juga. Iya. Di sini pertanyaan keempat mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan Mbak Fit. Di sini masih pertanyaan keempat, yaitu di zaman sekarang menurut Ustadz, apakah kesadaran bela negara masih ada ataupun mulai terkikis di Indonesia? Kalau dibilang sudah tidak ada kan nggak mungkin kan, masih banyak. Kita saat ini pun saya kira generasi saat ini kesadaran bela negara itu masih kuat. Kita tahu banyak sekarang forum-forum yang berbicara mengenai keberagaman, mengenai kebangsaan, dan itu diikuti oleh kaum muda, kaum milenial. Kita tahu ada Gus Durian, kemudian saya tahu di kampus-kampus itu sebagian besar organisasi mahasiswa itu pun juga berhaluan Pancasila, ya. Atau kemudian mereka juga aswaja lah minimal kalau di di organisasi Islam, yang mana di setiap setiap kegiatan mereka itu pasti tidak lepas daripada konsep bela negara mereka. Mereka punya cara yang lain. Jadi bela negara ini banyak caranya, tidak cuma satu atau dua, tapi banyak cara untuk bela negara. Karena bela negara, kalau orang sudah memberikan sebuah sumbangsi negara, mereka andikan sama mahasiswa, kita mahasiswa, mereka punya prestasi apa kemudian teman-teman kuliah dengan baik, itu sudah sebuah bela negara. Karena bela negara itu ditopang atau didasarkan atas kecintaan, cinta nasionalisme. Nasionalisme, cinta tanah air itu bentuk konkretnya bela negara. Jadi apakah saat ini kesadaran saat ini tertinggi? Saya kira tidak, karena saya melihat banyak sekali forum-forum kebangsaan, forum-forum diskusi yang itu digagas oleh teman-teman generasi saat ini. Jadi menurut Ustadz, kesadaran bela negara itu masih berlaku di Indonesia pada saat masih ini? Justru orang-orang saat ini itu lebih baik lah menurut saya dalam memahami keberagaman itu lebih baik daripada orang sebelumnya. Itu saya kira saat ini lebih baik. Makanya mungkin kalau ada kasus keberagaman yang diskriminasi, itu saya kira bukan orang-orang generasi saat ini. Nanti kadang-kala kita itu tidak sadar bahwa kita itu sudah membela negara dengan kita mempunyai prestasi yang banyak, terus menghormati jasa pahlawan, itu Ya, sudah termasuk sudah bentuk bela negara. Pertanyaan yang kelima itu, di zaman sekarang bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran bela negara menurut agama Islam? Bagaimana meningkatkan kesadaran? Saat ini sudah sangat bebas dalam mengakses apapun. Sudah sangat bebas oleh generasi Z, milenial itu mengakses apapun sudah sangat bebas. Maka cara untuk meningkatkan kesadaran secara umum, pandangan mahasiswa, maka ya harus sering-sering untuk mengikuti forum-forum kebangsaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran dulu. Nah, ini belum kemudian bagaimana bela negara. Ini meningkatkan kesadaran bela negara. Akhirnya kemudian timbul punya sebuah konsep bagaimana saya membela negara. Pandangan saya atau cara saya bela negara bagaimana, akhirnya tahu.
Nanti menimbulkan kesadaran diri bernegara bagaimana, meluaskan konsep bernegara bagaimana, cara memperbanyak mengikuti forum kebangsaan. Itu saja. Akhirnya kemudian timbul bernegara nggak cuma ini aja, banyak cara bernegara. Akhirnya punya konsep, punya cara, punya wawasan. Saya pantasnya itu bernegara dengan cara seperti ini. Oh, saya nggak perlu muluk-muluk, saya bisa fokus berprestasi di bidang saya, itu sudah bernegara. Saya bisa menjadi mahasiswa yang baik, menggerakkan orang-orang di agent of change, agent of control, kan gitu, mahasiswa dari jaringan gitu. Ya, dengan baik seperti itu sudah bernegara. Saya mungkin sebagai ustadz ya, kemudian mendidik anak-anak dengan baik, menciptakan generasi yang tidak anti pada siswa, menurunkan siswa-siswi yang punya rasa nasionalisme yang tinggi, ya itu sudah cara saya bernegara. Jadi banyaklah bagaimana kita cara untuk meningkatkan semangat mahasiswa, mereka bergerak di bidang organisasi atau apa, punya organisasi, maka ya salah satu caranya kalian punya andil ya, buatlah sebuah agenda, sebuah forum, sebuah agenda yang mana itu bersifat dialog kebangsaan, forum kebangsaan, diskusi kebangsaan. Salah satu cara. Nanti dari kesimpulan jawaban dari 5 pertanyaan tersebut, berarti jika kita membela agama, maka itu kita ada sandingannya dengan membela negara juga ya. Dan tidak hanya kita sebagai anak yang hidup di zaman sekarang, kita tidak perlu lagi membela negara secara fisik, tetapi non fisik, seperti kita memberikan prestasi kepada negara dan melakukan prestasi sebanyak-banyaknya dan mengadakan forum, dan kita mengikuti organisasi yang kita dapatkan di kampus, itu sama saja kita seperti bela negara gitu. Ya. Dan jangan tahu kalau di Instagram itu kan sering kita tahu konten-konten tradisional yang dikemas dengan modern. Ya, di TikTok kan banyak ini dari tradisional tapi dengan cara yang modern di TikTok, dengan lagu yang modern, itu kan juga salah satu cara. Jadi banyak cara itu, mereka itu punya tujuan untuk mengenalkan budaya tari, budaya Jawa, tari tradisional, tari-tari adat istiadat dengan cara TikTok. Nah, ini bela negara mengenalkan. Itu banyak. Kalau kita tahu kadang di mobil itu juga ada flash mob remo, flash mob apa, itu kan cara saat ini mereka pasti yang ikut flash mob itu kan anak muda. Nah, itu mereka punya konsep sendiri, punya jalan sendiri bagaimana mengenalkan budaya, bagaimana merawat tradisi, bagaimana membela negara dengan cara mereka untuk tetap supaya eksis ya, supaya tetap bertahan negara kita ini, sehingga dengan bertahannya negara kita ini maka dampaknya itu kepada agama kita. Mungkin dari semua jawaban Ustaz tadi sudah menutup 5 pertanyaan ini, dan kami sekalian menutup wawancara pada hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktunya dan jawabannya untuk bisa kami ajak diskusi dan kami wawancara. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.